Halo semuanya, Hao, ketemu lagi di channel saya Miaye. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang berbakti kepada orang tua dalam budaya Tionghoa. Ikutin terus ya. Suatu ketika salah seorang engku itu adalah panggilan kekerabatan dalam dialek Hokkien untuk saudara laki-laki dari pihak ibu atau adiknya mama begitu. Ya, beliau menasihati saya seperti ini. Sama orang tua itu harus uhau. Kalau uhau, percayalah kamu tidak akan kekurangan, rezekimu pasti ada aja. Ya, yang dimaksud rezeki itu kan bukan selalu materi ya, tapi dalam banyak hal. Intinya, berbakti kepada orang tua itu bukan sesuatu hal yang rugi, malah itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Berbakti kalau dalam istilah Hokkien adalah uhau, atau dalam bahasa Mandarin disebut you xiao. Dalam budaya Tionghoa, bakti kepada orang tua adalah hal paling pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Biasanya para orang tua bukan hanya menasehati, tapi memberi contoh lewat praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan deh karakter xiao yang ada di screen ini. Karakter xiao ini diciptakan dari gambaran seorang anak yang menggendong ibunya yang sudah tua dan tidak bisa jalan di atas pundaknya sebagai tanda bakti. Dalam budaya Tionghoa, bakti kepada orang tua adalah hal yang paling pertama dan utama yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Biasanya para orang tua bukan hanya menasehati, tetapi memberi contoh lewat praktek kehidupan sehari-hari. Bakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila itu konteksnya untuk anak-anak, bisa ditunjukkan dengan cara rajin belajar dan rajin membantu orang tua, patuh dan tidak nakal. Setelah seorang anak menjadi dewasa, bakti dapat ditunjukkan dengan menyenangkan orang tua, mengharumkan nama baik mereka, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Ajaran tentang bakti kepada orang tua ini tertera dalam Di Zhi Gui, buku pedoman bagi seorang murid dan anak tentang budi pekerti yang merupakan pedoman hidup yang disusun berdasarkan ajaran Mahaguru Gongzi atau dikenal juga dengan sebutan Confucius. Disebutkan Di Zhi Gui Sheng Ren Shun Shou Xiao Ti Zhe Jin Xin. Pedoman menjadi murid dan anak yang baik berdasarkan ajaran orang bijak, berbakti dan kasih sayang yang diutamakan, kemudian berwaspada diri dan bisa diandalkan. Nah, bentuk sikap bakti paling pertama yang diajarkan dalam buku tersebut adalah Fu Mu Hu Ying Wu Huan Fu Mu Ming Xing Wu Lan. Artinya, saat orang tua memanggil kita, segeralah menanggapinya dan jangan ditunda. Jika orang tua memberi perintah, laksanakanlah dan jangan malas. Sebuah ajaran yang sangat sederhana kan sebetulnya, tapi harus saya akui juga memang seringkali sulit untuk diterapkan. Sewaktu saya masih kecil, saya juga sering kok melanggar nasihat itu. Ya kalau sudah begitu pasti akan langsung diomeli. Tapi seiring bertambahnya usia, saya juga jadi dapat menghayati semua ajaran yang pernah diberikan oleh para tetua. Jadi sebisa mungkin berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak akan pernah sempurna, tapi bagaimanapun berusaha tetap lebih baik kan daripada tidak sama sekali. Seorang anak juga diajarkan Chu Bi Gu, Fan Bi Mian, Chu You Chang, Ye Wu Bian. Saat kembali ke rumah, haruslah berpamitan. Saat kembali ke rumah, haruslah menghadap. Hiduplah dengan teratur. Kebiasaan baik jangan sering berubah. Jadi, kalau kita hendak pergi kemanapun, maka pamitlah dulu pada orang tua dan katakan kemana kita mau pergi. Setelah pulang, temui dan sapalah mereka. Katakan bahwa kita sudah pulang untuk menenangkan hati mereka. Begitu. Dalam budaya Tionghoa, uhau bukan hanya dilakukan pada saat seorang anak masih kecil. Sikap itu terus berlanjut sampai mereka dewasa dan setelah orang tua mereka tiada. Jin you qi, yao xian chang,
昼夜侍不离床. Jika orang tua sakit, cicipilah obat sebelum diberikan. Layanilah mereka dari pagi hingga malam, janganlah menjauh dari sisi ranjang. Orang China zaman dulu itu kan minumnya memang obat godok, bukan obat medis ala barat seperti sekarang. Jadi begitu obatnya matang ya sebaiknya dicicipi dulu sedikit aja sebelum dikasih sama mereka. Tapi intinya di sini adalah saat orang tua sakit, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat mereka. Jika penyakitnya bertambah parah, ya kita harus lebih memperhatikan dan merawat mereka sepanjang hari. Jangan menelantarkan mereka. Bila ajaran tentang bakti ini sudah sangat melekat dalam diri seorang anak, ketika orang tua sudah semakin lanjut usia dan sering sakit-sakitan, biasanya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan merawatnya. Kalaupun menggunakan bantuan perawat, mereka tidak akan meninggalkan orang tuanya begitu saja. Memasukkan orang tua ke panti jompo mungkin adalah opsi terakhir yang dipikirkan oleh seorang anak yang terbiasa berbakti. Karena bila melakukannya, mereka akan merasa bahwa diri mereka put hao. Ini dialek Hokkien untuk menyebut anak yang tidak berbakti. Bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ditunjukkan dengan tetap menyembahyangi mereka. Shang san nian, chang bei ye, ju qi bian, ju rou jue. Artinya, selama 3 tahun setelah orang tua wafat, kenanglah jasa mereka dengan berduka. Ubahlah kebiasaan dan suasana tempat tinggal, hindarilah minuman keras dan daging-daging. Jadi masa berkabung dalam budaya Tionghoa itu adalah 3 tahun sebetulnya, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh seorang bayi dari lahir sampai bisa berjalan. Jadi istilahnya ini adalah tanda balas jasa seorang anak terhadap orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Sang Jin Li, Ji Jin Cheng, Shi Shi Zhi, Ru Shi Sheng. Lakukanlah upacara duka sesuai dengan adat. Jalankanlah upacara dengan ikhlas. Uruslah semua urusan almarhum seperti saat mereka masih hidup. Zaman sekarang, cara menyembahyangi dilihat juga dari kepercayaan orang yang sudah meninggal dan anak-anaknya. Mereka yang masih menjalankan tradisi leluhur biasanya masih mempertahankan sembahyang dengan menggunakan hyo dan menyediakan sesajian. Bagi yang sudah menganut kepercayaan yang berbeda, mungkin cara mendoakan orang tuanya pun yang berbeda juga dengan cara-cara mereka sendiri. Contoh sikap berbakti yang lain setelah orang tua tiada adalah dengan tetap menjaga kekompakan dan persatuan dengan semua anggota keluarga. Saling menjaga dan saling tolong-menolong, karena bagaimanapun ikatan keluarga tidak akan pernah dapat terhapuskan. Sampai kapanpun darah lebih kental daripada air. Sikap uhao tidak dapat dipaksakan. Ini harus tumbuh dari kesadaran sendiri. Hanya dengan menyadari bahwa suatu saat diri kita sendiri pun akan menua dan membutuhkan bantuan orang lain, barulah seseorang dapat mengerti. Hukum karma atau tabur tuai tidak akan pernah salah dalam mengenali. Apa yang kita tanam pasti itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau suka, jangan lupa di subscribe dan like ya. Sampai ketemu di video berikutnya. 谢谢大家，再见。